selamat datang di channel kami, Bapak Ibu, teman-teman. Jadi ini mungkin video pertama kami di channel ini. Jadi di channel YouTube ini kami kedepannya akan membahas edukasi informasi tentang dunia saham, investasi atau trading saham, dan seluk-beluknya. Juga mungkin beberapa kami akan bahas pekerjaan menghasilkan uang dengan online gitu, dengan cara online gitu. Oke, mungkin kami bisa memperkenalkan diri dulu. Jadi kami suatu komunitas, ada beberapa orang di dalamnya. Jadi kami semua sehari-hari bertrading saham. Juga ada beberapa dari kami yang punya sampingan sebagai desainer atau sebagai penulis atau sebagai berdagang di marketplace, tapi basically semuanya berdasarkan online, lewat online gitu. Jadi desainernya pun desainnya lewat online, berdagangnya pun berdagang lewat online. Oke, jadi Bapak Ibu teman-teman bisa subscribe YouTube kami biar tidak ketinggalan informasi. Nanti harapan kami sih di channel ini bisa mungkin menjadi salah satu pilihan solusi buat Bapak Ibu yang bingung mau usaha apa. Di masa-masa sekarang agak susah ya, usaha susah, cari kerja apalagi kan gitu. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi salah satu referensi buat Bapak Ibu, bisa mengedukasi. Makanya jangan lupa di subscribe, like. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di komen, atau ada request bahas apa gitu yang tentang investasi atau trading saham atau tentang kerja online. Nanti bisa kita buatkan videonya, di share juga jangan lupa ke teman-teman. Oke, mungkin perkenalannya sampai situ, kita langsung bahas ke materi pertamanya. Jadi nanti saya akan coba jelaskan, mungkin kalau yang belum terlalu mengerti, atau kadang beberapa ada yang sudah trading saham tanpa ilmu yang benar gitu. Saya akan coba menjelaskan dari awal dengan bahasa yang sangat saya usahakan sesimpel mungkin, jadi mudah dimengerti. Oke, kita bisa langsung ke materinya. Oke, jadi saham itu bisa diartikan bukti kepemilikan nilai suatu perusahaan. Bukti kepemilikan nilai suatu perusahaan. Jadi kalau kita beli sahamnya perusahaan A, itu bisa diartikan bahwa kita itu menjadi salah satu pemilik dari perusahaan A, atau bisa diartikan kita menjadi investor dari suatu perusahaan A gitu. Jadi bukti kepemilikan, sekali lagi saham itu bukti kepemilikan suatu perusahaan, itu namanya saham. Jadi yang kita perjualbelikan itu bukti kepemilikannya, kepemilikan perusahaannya itu yang kita jual belikan. Terus satuannya lembar, jadi per lembar gitu sahamnya itu dipecah jadi sekian lembar gitu. Terus transaksinya minimal satu lot. Jadi satu lot itu ada 100 lembar. Gitu, jadi 2 lot ya 200 lembar gitu beli. Misalnya saya beli sahamnya BCA 2 lot 3 lot gitu, nggak bisa belinya per lembar, tapi hitungan sahamnya per lembar, tapi belinya per lot. Oke, next saya akan coba menjelaskan dengan analogi seperti ini. Jadi ini contoh cerita, ada namanya PT 123. Contoh lah ini toko baju. Jadi nilai perusahaan untuk buat toko baju ini membutuhkan budget 50 juta. Ya, ini ada 5 orang investor. Ceritanya mau berniat untuk buat toko baju. Jadi setelah dihitung-hitung untuk kulaan, untuk biaya sewa tempat dan lain-lain, budgetnya 50 juta. Jadi satu orang
itu harus investasi kan 10 juta karena orang 5 gitu. Ya, jadi satu orang 10 juta, nilai perusahaannya 50 juta. Lah, orang-orangnya ini namanya investor. Jadi si Bapak A punya saham di perusahaan PT 123 sejumlah 10 juta. Bapak B juga gitu sejumlah 10 juta ya. Akhirnya terkumpul uang 50 juta, bisa buat perusahaan, bisa kulak barang dan bisa operasional, singkat cerita seperti itu. Oke, terus mudah-mudahan sudah jelas. Terus singkat cerita 1 tahun kemudian setelah perusahaan ini beroperasi, ternyata setelah 1 tahun perusahaan ini untung 50%. Diingat-ingat tadi, semula waktu modal buat perusahaan ini itu nilainya 50 juta. Sekarang karena 1 tahun untungnya 50%, mungkin ini bajunya bagus-bagus ya, jadi bisa untung 50%. Jadi sekarang nilai perusahaannya kan otomatis meningkat karena udah untung dari penjualan 50%. Nah, jadi sekarang nilai perusahaannya jadi 75 juta. Yang semula 50 juta, sekarang tahun pertama jadi 75 juta. Lah, otomatis kepemilikan saham dari setiap investornya ini itu pun naik. Tadi semulanya 10 juta, sekarang jadi 15 juta. Karena nilai perusahaannya juga naik 75 juta. Jadi satu orang ini sekarang kepemilikannya di toko baju ini jadi 15 juta. Ya, kira-kira seperti itu. Terus next. Suatu hari si Bapak A ini, salah satu investornya, saya namain Bapak A, itu butuh biaya, taruhlah untuk biaya berobat gitu ya. Nah, dia berniat menjual kepemilikan sahamnya di PT 123 ini. Jadi Bapak A ini berniat menjual kepemilikan sahamnya di toko baju ini. Nah, jadi dia tawarin tuh ke saudara-saudaranya, ke teman-temannya, tolong dong, saya butuh biaya gitu kan ya. Ini perusahaan nih saya buat sama teman-teman saya, bagus. Ini 1 tahun udah untung 50%. Lah, kepemilikan saya, uang saya di perusahaan ini itu ada 15 juta. Tolong dong beli saham saya, tolong dibeli gitu. Nah, jadi setelah dia nawarin ke beberapa orang, dia nawarinnya 15 juta ya dong. Kan dia tadi kepemilikannya kan 15 juta kan gitu. Wong perusahaannya ini nilainya 75 juta kan, kepemilikannya dia 15 juta gitu. Dia tawarin ke orang-orang. Nah, akhirnya ada Bapak F. Tapi Bapak F ini nawar. Ya boleh deh saya beli, tapi saya maunya 13 juta gitu. Enggak mau kalau 15 juta gitu. Ya karena Bapak A ini butuh uang dan kebetulan yang tertarik cuman Bapak F, akhirnya deal harganya 13 juta. Ya. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa Bapak A ini setelah 1 tahun berinvestasi di toko baju, dia untung 3 juta. Karena tadi modal awal dia kan 10 juta ya. Nah, 1 tahun dia untung 3 juta. Oke, next. Setelah selesai, sekarang jadi kepemilikannya Bapak F ya, bukan Bapak A lagi. Sekarang jadi Bapak F, B, C, D, E. Oke. Setelah 1 tahun kemudian, wah ternyata toko baju ini untung lagi 50% lagi. Wah hebat ini. Ini toko bajunya keren banget, laris banget. Jadi kembali kayak tadi, sekarang nilai perusahaannya pun naik 50%. Tadi 50, tahun pertama jadi 75 juta, sekarang naik lagi 50%, otomatis jadi 100 juta nilai perusahaannya ini. Nah, otomatis nilai kepemilikan sahamnya dari setiap investor ini kan juga akan naik. Nah, sekarang naik jadi 20 juta semua. Jadi Bapak F ini beli dari Bapak A tadi kan 13 juta ya. Sekarang dia udah untung 7 juta. Bapak B untungnya 10 juta berarti, karena Bapak B tadi kan modal awalnya 10 juta dia. Wah, ini perusahaan hebat karena setiap tahun untungnya konsisten bertumbuh terus. Ya, ini keuntungannya ini kan bisa buat mereka kelolaan lagi, tambah banyak barang lagi dan lain-lain. Jadi perusahaan bisa terus berkembang.
intinya bagus ini perusahaan. Lah mulailah karena ini perusahaan bagus, terlihat dari profitnya, otomatis banyak dong wong ini Bapak F, B, C, D ini semuanya untung. Akhirnya banyak para investor yang tertarik untuk menjadi investor di perusahaan ini. Jadi banyak investor yang tertarik untuk membeli sahamnya di perusahaan ini. Nah, caranya gimana? Ya caranya kan harus datengin satu-satu dari salah satu para investornya ini. Ya, mulailah karena perusahaannya bagus, mulai rame yang tertarik. Ya, ini ada Bapak G, Bapak H, Bapak I nawar semuanya gitu. Nah, karena sekarang ini sudah banyak yang minat, ya jadi harganya naik. Jadi terserah Bapak B dong mau jualnya 22 juta apa 23 juta, ya tergantung siapa yuk yang mau nawar paling tinggi kan gitu. Kalau tadi Bapak A tadi yang pertama tadi ingat ya. Ya, Bapak A yang pertama tadi soalnya yang beli cuma satu. Dia tawarin ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya, ndak ada yang mau beli ya, soalnya perusahaannya baru 1 tahun kan, siapa tahu cuman besok tahun depan mungkin nggak untung, masih banyak spekulasi lah. Akhirnya dia jual di bawah harga yang seharusnya kan gitu. Tapi sekarang karena sudah banyak yang minat, ya harganya pun jadi naik kan gitu. Ya kira-kira transaksi saham, gimana saham diperjualbelikan, kenapa harganya naik, kenapa harganya turun, kira-kira sederhananya ceritanya seperti ini Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, next. Poin kedua, saya mau bahas perbedaan saham sama forex. Kenapa saya tertarik penting untuk bahas ini karena banyak orang yang masih salah persepsi ya, dikirain saham itu forex kan gitu. Dikirain trading tuh ya berarti trading forex gitu. Padahal kan bukan seperti itu. Pengalaman pribadi juga itu, saya pernah ada temen gitu bilang, saya juga trading saham lo gitu. Setelah saya tanya, kamu beli perusahaan apa gitu, terus ternyata forex gitu. Jadi mudah-mudahan bisa setelah ini kita bisa tahu perbedaannya. Jadi kalau forex, foreign exchange itu dia menyediakan transaksi valuta asing, pertukaran mata uang, itu forex, euro USD atau yang lainnya. Kalau saham jelas kita membeli kepemilikan perusahaannya. Jadi yang diperjualbelikan itu kepemilikan perusahaan. Kalau forex itu menyediakan transaksi pertukaran mata uang. Yang kedua, perbedaannya jenis market dan produk yang diperdagangkan. Kalau forex ada 2 market, real market sama over the counter. Nanti Bapak Ibu bisa googling sendiri mungkin forex, aplikasi forex over the counter itu apa aja. Saya rasa sudah familiar karena lagi banyak di iklan-iklan di YouTube. Jadi over the counter itu sebenarnya hanya menyediakan grafik aja. Beda kalau real market ya. Ini kita bahas over the counter. Itu sebenarnya dia hanya menyediakan grafik. Jadi kalau kita beli dalam jumlah banyak, harga tidak akan berpengaruh. Kalau di over the counter, seharusnya ya. Ini seharusnya. Ini seumpamanya ada pedagang. Terus ini banyak yang mau beli nih. Banyak yang antre yang mau beli. Lah, ini hukum pasar ya, hukum pasar dasar banget. Ini kalau ada barang banyak yang mau beli, itu harusnya kan harganya jadi naik karena mereka pada rebutan gitu. Ya, itu karena barangnya ada ya. Tapi kalau over the counter tuh karena cuman menyediakan grafik ya, kita mau beli berapapun ya harganya nggak akan berpengaruh. Ya, tapi kalau kecuali kita transaksinya di real market, nah itu baru berpengaruh. Tapi saya rasa jarang ya yang transaksi forex di real market. Rata-rata di over the counter. Ya, itu yang menyebabkan kadang-kadang ada perbedaan harga atau grafik di setiap platform over the counter. Misal platform B sama yang lainnya itu kadang-kadang berbeda harga grafiknya gitu. Oke, next. Kalau di saham itu hanya ada satu market, Bursa Efek Indonesia. Terus benar-benar ada barangnya. Tadi kan saham satuannya lembar, transaksinya per lot ya. Ini benar-benar ada lotnya, benar-benar ada barangnya yang kayak saya tadi gambarin tadi, itu barangnya beneran ada gitu. Jadi kalau banyak yang beli, terus barangnya habis gitu,
ya harganya naik gitu, karena yang minat banyak kan gitu, atau sebaliknya gitu. Terus yang selanjutnya perusahaan-perusahaannya itu ada di sekitar kita. Nah, jadi mungkin perusahaan yang melantai di bursa saham bisa kita sebut perusahaan terbuka atau perusahaan publik. Itu artinya perusahaan yang menjual sahamnya ke masyarakat gitu. Itu mungkin Bapak Ibu bisa lihat, pokoknya kalau yang di belakangnya ada TBK. Nah, itu artinya perusahaan publik. Itu perusahaannya di sekitar kita semua. Bank BRI, Bank BTN, Bank BCA sudah muncul, Sampurna, Gudang Garam, Unilever, ada di sekitar semua, ada di sekitar kita. Terus yang selanjutnya ada bukti kepemilikannya. Oke, next. Perbedaan selanjutnya di rekening. Kalau forex itu biasanya kita disuruh deposit ke atas nama orang lain atau pihak lain. Jadi biasanya kita disuruh deposit ke atas nama A atau ke PT A gitu, biasanya gitu, ke pihak lain gitu ya. Nah, kalau di saham itu kita harus buka rekening saham atau RDI, rekening dana investor. Ini bisa digarisbawahi. Itu atas nama kita sendiri. Nah, jadi kita transaksi atau deposit itu ke atas nama kita sendiri, cuman beda rekening tok. Ini rekening tabungan, ini rekening RDI. Ya, kira-kira seperti itu. Ini sama-sama misalnya Bank BCA gitu. Jadi ini tabungan BCA, ini nanti ke BCA Sekuritas buat rekening RDI. Jadi kita cuman transfer dari rekening tabungan ke rekening RDI, dan ini semua atas nama kita sendiri ya. Ini perlu digarisbawahi, atas nama kita sendiri. Terus selanjutnya itu kalau di saham kita harus beli dulu. Kita harus beli dulu, punya barangnya, baru kita bisa jual gitu. Ya saya rasa kayak pedagang pada umumnya gitu. Jadi harus kulaan dulu, punya barangnya, nanti tunggu ada yang beli gitu kan. Kalau harganya naik ada yang beli ya jual kan gitu, untung kan gitu. Kalau masih belum ada yang beli di harga tinggi ya tahan kan gitu. Sama aja kayak pedagang-pedagang pada umumnya. Nah, nggak bisa kalau belum punya barang terus jual gitu, nggak bisa kalau di saham. Kalau di forex kan bisa open sell gitu. Kalau di saham harus punya barangnya dulu. Next, perbedaannya di badan pengawasnya. Kalau forex itu ada Bapeti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Kalau saham salah satu badan pengawasnya OJK. Sebenarnya ada yang lainnya tapi salah satunya OJK. Nah, ini perbedaannya. Jadi kalau Bapak Ibu bermasalah di forex ya jangan lapor ke OJK, lapornya ke Bapeti. Oke, next. Setelah tahu saham itu apa, terus perbedaannya sama forex apa, terus sekarang kita bahas kenapa sih harus investasi atau harus trading di saham gitu. Kenapa bukan instrumen yang lainnya, kan banyak deposito atau yang lainnya. Kenapa harus saham? Kita kan butuh alasan yang kuat. Jangan sampai kita beli kucing dalam karung. Nah, ini beberapa alasannya. Salah satunya capital gain. Capital gain itu bisa diartikan nilai jual lebih tinggi daripada nilai beli gitu. Jadi Bapak Ibu belinya sama jualnya itu lebih tinggi jualnya gitu. Ini bisa dilihat, ini ada satu grafik Bank BRI, kodenya BBRI. Tahu ya Bank BRI ya. Ya, ini asumsikan kita beli sahamnya BRI di tanggal 15 April 2020. Itu harganya per lembar 2.630. Itu di sini. Nah, ini bisa dilihat tanggal 15 April 2020 harganya ini 2.630. Oke, kita beli di sini, kita tahan 1 tahun. Kita tahan 1 tahun. Nah, 1 tahunnya di sini. 1 tahun 15 April 2021 ya, pas 1 tahun. Harganya jadi ini ada ya. Harganya jadi 4.390. Tadi belinya 2.630, sekarang jualnya 4.390. Artinya kita sudah memiliki keuntungan sebesar 66,95% selama 1 tahun. Jadi harga jualnya lebih tinggi daripada harga beli. Nah, ini yang disebut dengan capital gain. Oke, next. Selanjutnya kita
akan dapat dividen. Jadi beberapa perusahaan publik itu selalu membagi dividen rutin setiap tahun. Nah, dividen itu apa sih? Dividen itu pembagian laba atau keuntungan bersih perusahaan kepada pemegang saham. Tentunya berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki. Jadi keuntungan perusahaan itu setiap tahun dibagiin. Keuntungan bersihnya itu dibagiin ke seluruh pemegang sahamnya. Nah, kalau kita salah satu pemegang sahamnya ya kita dapat gitu, dapat keuntungan dari penjualan perusahaan itu gitu. Nah, beberapa perusahaan bagi dividen setiap tahun. Ini contoh ya, contoh kasus lagi ini ada HMSP. Kodenya HMSP itu HM Sampurna. Pasti tahu ini rokok Sampurna. Itu dia ini bagi dividen sejumlah Rp119 per lembar. Ini dividen per shares. Itu artinya dividen per lembar. Itu Rp119. Harga satu lembarnya 1.335. Nah, ini kita asumsikan kita beli satu lot saham HMSP dengan harga 113.500. Ini satu lembar dikalikan 100 karena belinya kan satu lot. Nah, ini kan juga artinya ini juga dikalikan 100 karena kita belinya satu lot. Nah, kita mendapatkan dividen itu berarti sejumlah 11.980. Ini dikali 100. Artinya kita mendapatkan dividen yield sebesar 8,97% per tahun. Ini jauh banget dari kalau kita deposito di bank ya. Deposito di bank itu rata-rata ngasih bunga itu per tahun cuma 3,5%. Ini per tahunnya 8,9%. Cuman dari dividennya aja ya. Jadi kita beli terus nggak kita apa-apain, nggak usah dijual, nggak usah diapa-apain, udah beli udah simpen aja. Nah itu tuh kita akan dapat dividen setiap tahun tanpa mengurangi uang kita yang kita investasikan gitu. Nah itu salah satu alasannya kenapa harus investasi di pasar modal atau saham. Nah, jadi kalau seumpamanya 1 tahun kita sudah dapat dividen 8,9, belum lagi tadi ada capital gain kalau seumpamanya kita jual 1 tahun. Nah, atau kalau nggak usah dijual ya setiap tahun dapat segini terus. Ya kalau keuntungannya penjualannya dari HM Sampurna ini terus naik gitu ya, otomatis ya dividennya naik terus juga kan gitu. Terus alasan selanjutnya, jadi ini maksudnya seperti ini. Jadi di pasar modal atau di pasar saham itu perputaran uangnya sangat besar sekali. Jadi dari asuransi, dana pensiun, perbankan, reksadana itu rata-rata uangnya diputar di pasar modal gitu. Ya kan mereka juga harus dapat income supaya ngasih fee ke nasabah-nasabah mereka kan gitu. Kan mereka juga harus uangnya ini harus diputar gitu. Ya itu rata-rata sebagian besar muternya di pasar saham gitu. Jadi perputarannya di sini itu uangnya sangat besar gitu. Bahkan salah satu investor sukses di Indonesia tuh bilang gini, harta karun yang sesungguhnya itu ada di pasar modal gitu. Barangnya nyata, ada, transparan gitu. Ndak yang nggak kelihatan gitu. Ini kelihatan ada gitu. Kalau saya sih mikirnya gini, di pasar modal nih setiap hari bisa triliunan rupiah ya anunya ya, transaksinya ya. Ya masa kita nyuri-nyuri ratusan ribu aja masa ya nggak bisa kan gitu. Sedikit-sedikit aja kita nyuri. Ya harusnya kan bisa lah kan gitu. Soalnya uang yang muter banyak. Oke. Alasan selanjutnya. Nah, alasan selanjutnya itu ini perusahaan-perusahaan publik itu perusahaannya ada di sekitar kita dan kita itu menikmati atau memakai jasa dan barang mereka itu setiap hari, setiap saat, bahkan kita pakai barang-barang dari perusahaan publik gitu. Jadi pasti perusahaan publik ini kedepannya pasti akan terus bertumbuh gitu karena ya setiap hari kita pakai. Ini salah satu alasan terkuat saya kenapa saya sangat tertarik investasi di saham. Kalau seumpama saya investasi di dolar, saya beli dolar,
saya akan berdoa supaya dolar naik. Otomatis seperti itu. Kalau dolar naik kan saya untung. Kalau saya berdoa kalau supaya dolar naik, itu otomatis saya juga berdoa supaya rupiah turun kan gitu. Ya masa saya mendoakan negara saya supaya rupiahnya turun supaya ekonominya melemah kan gitu. Nah, kalau saya di saham itu saya akan berdoa supaya negaranya aman, supaya perusahaan-perusahaannya maju, supaya masyarakatnya semakin sejahtera, jadi bisa terus menikmati barang-barang dan jasa dari perusahaan-perusahaan publik gitu. Jadi doa saya yang bagus-bagus untuk negara, untuk masyarakat. Saya rasa sesuatu yang baik akan menghasilkan yang baik juga. Itu salah satu alasan terkuat saya kenapa saya sangat-sangat tertarik investasi di saham. Ya, sedikit cerita ya. Coba kita bisa bayangkan dari kita bangun tidur waktu pagi. Kita bangun tidur waktu pagi, langsung kita mau berangkat kantor gitu kan. Kita ke kamar mandi, kita pakai sabun dan odol Pepsodent. Itu produknya dari Unilever. Terus di WC ada tulisannya Toto gitu kan ya. Kalau perhatiin di WC itu juga perusahaan publik. Terus kita ke kantor naik mobil Toyota Avanza gitu. Itu barangnya perusahaan publik Astra. Terus kita ke kantor ngelewatin jalan tol. Itu juga perusahaan publik. Yang bangun juga perusahaan publik. Terus kita ke mall makan siang gitu. Itu mall misalnya mall Ciputra gitu, Citraland gitu. Itu juga perusahaan publik. Terus kita belanja baju di Matahari Department Store. Itu juga perusahaan publik. Terus kita pulang ke rumah, kita makan Indomie itu juga perusahaan publik, Indofood gitu. Terus kita malam sama keluarga nonton TV, RCTI, Indonesian Idol, SCTV, itu juga perusahaan publik gitu. Jadi kita itu perusahaan publik ini satu sangat ada di sekitar kita, dan kedua setiap hari kita pakai barang dan jasa mereka itu kita pakai. Jadi ya pasti mereka akan terus semakin hari semakin tahun tuh semakin berkembang terus ya, karena kita sehari-hari pakai produk mereka gitu. Ya, itu mungkin beberapa alasan yang kenapa sih harus milih instrumen saham gitu. Mudah-mudahan sudah dapat sedikit pencerahan. Terus di dalam dunia sahamnya ada dua tipe. Satu sebagai investor, kedua sebagai trader gitu. Investor saham atau trader saham gitu. Kita coba bahas satu-satu dari investor dulu. Investasi itu bisa diartikan aktivitas menyimpan atau menempatkan dana dalam periode tertentu dengan harapan akan menimbulkan peningkatan nilai investasi atau keuntungan di masa depan. Nah, jadi ini bisa digarisbawahi, periode tertentu. Jadi disimpan selama periode tertentu, bisa 1 tahun, bisa 3 tahun, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, dengan harapan 5 tahun ke depan itu nilainya meningkat, nilai investasinya meningkat, otomatis dapat keuntungan. Tapi kata kuncinya kalau investasi itu di sini, disimpan di periode tertentu. Jadi bukan disimpan sekarang terus besok pagi dijual gitu, enggak gitu. Kalau investasi itu disimpan gitu, yakin bahwa hal ini akan punya masa depan yang cerah, akan bagus di masa depan, kita simpan aja sampai periode tertentu, 5 tahun, 10 tahun. Nah, harapannya 10 tahun ke depan nilai investasinya tadi akan meningkat mungkin 100%, mungkin 500% kan gitu. Berapa contoh jenis investasi yang akrab di telinga masyarakat? Satu, investasi tanah. Ya, ini banyak orang yang tertarik juga investasi tanah. Tapi kita harus hitung juga berapa sih persentase kenaikan tanah setiap tahunnya. Apakah iya bisa 60%, bisa 50%, setiap tahunnya bisa naik terus gitu. Terus
kalau milih tanah itu harus banyak pertimbangan ya, lokasinya harus strategis lah, terus surat-suratnya gimana, jangan sampai itu ada apa sengketa gitu, terus proses balik namanya gimana, terus status sertifikatnya seperti apa ya. Maksud saya juga investasi tanah itu juga nggak sesimpel kita beli terus 5 tahun lagi kita untung juga enggak gitu. Kita harus menganalisa juga tanahnya kayak apa gitu dan lain-lain yang saya jelasin tadi. Mungkin juga harus dikembangkan dulu jadi properti atau jadi bangun rumah dulu atau bangun hotel dulu, baru mungkin nilainya itu akan naiknya signifikan. Tentunya kalau dikembangkan dulu ya memerlukan modal yang cukup besar tentunya. Contoh lain investasi emas. Ini bisa dilihat. Ini data saya tarik per 15 April 2021. Ini 1 tahun emas itu malah turun minus 5% gitu ya. Ini kalau dari harganya. Kalau dari prakteknya ya saya nggak kebayang kalau beli emas 1 kilo gitu kan ya harus punya tempat untuk nyimpen yang aman kan, gitu juga harus difikirkan gitu. Artinya investasi emas juga nggak segampang itu gitu. Toh ternyata ada kerugian di sini, 1 tahun minus 5%, nggak untung malah rugi 1 tahun. Nah, terus contoh investasi selanjutnya deposito. Ya kalau deposito pasti untung. Cuman kita lihat untungnya berapa. Ini resmi simulasi dari websitenya BRI, Bank BRI. Kita investasi 1 tahun bunganya 3,2%. Ya, Bapak Ibu ingat tadi slide awal tadi ada dividen per tahunnya tadi berapa ya? 9, sekian ya atau 8, sekian ya. Ini per tahun cuma 3%. Gitu. Ya. Tadi investasi selanjutnya, pilihan selanjutnya saham. Tadi saham ada capital gain, di kenaikan harga jual daripada harga beli. Nah, terus dividen. Ya ini 8,9% per tahun. Kita cuman dari dividen aja kita dapat 8,9% per tahun. Tadi dibanding ini 3,2%. Ya, 2 kali lipatnya ya, lebih hampir 3 kali lipatnya. Ya, kalau saya beberapa yang saya sebutkan tadi ya itu alasan saya pertama kali dulu waktu saya tertarik investasi atau trading di saham. Selanjutnya kita bahas tadi ada 2 tipe. Tadi saya bilang satu sebagai investor, tadi kata kuncinya ya disimpan dalam periode tertentu, biasanya jangka waktunya lama dengan harapan akan menimbulkan peningkatan nilai investasi atau keuntungan di masa depan. Tadi sebagai investor, sekarang sebagai trader. Jadi kita bisa tahu trading itu apa sih gitu. Trading itu artinya perdagangan gitu. Jadi maksudnya bagaimana caranya melakukan jual beli dalam waktu singkat dengan tujuan mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin gitu. Jadi ya kayak orang dagang. Hari ini kulaan, kita lihat itu barang bagus, banyak yang minat. Hari ini kulaan, ya kalau bisa besok pagi atau 2 hari lagi ada keuntungan, cepat-cepat dijual gitu. Itu trading ya, sesimpel itu, dagang. Artinya cuman kayak gitu sebenarnya gitu. Jadi bukan trading itu bukan yang tebak-tebakan, yo ini naik, harganya naik atau turun, oh saya turun, nanti ternyata naik, wah kalah gitu. Bukan trading itu bukan kayak gitu, itu judi namanya. Kalau trading itu dagang gitu. Kita kulaan, kita lihat ada yang beli, harganya naik, kita jual, dapat keuntungan gitu. Jadi kalau nggak ada yang minat, pembelinya sedikit ya jangan dibeli kan gitu ya. Kita beli ya yang kira-kira nanti pembelinya banyak, yang peminatnya banyak ya kita beli supaya dalam waktu singkat bisa dijual dan dapat cuan, dapat keuntungan kan gitu. Nah ini sebagai trader, ini pondasi dasar yang sangat-sangat penting. Supply and demand. Ini hal yang simpel tapi ini sangat-sangat penting sebagai trader atau pedagang. Jadi kembali tadi, mungkin salah satu alasan juga kenapa komunitas kita namain bakul saham ya. Kalau dalam bahasa Jawa bakul itu artinya pedagang saham gitu. Supaya nggak salah. Maksudnya saya
saya kepingin ini juga merubah stigma di masyarakat gitu, kalau trading saham itu kesannya kok kayak judi gitu kan. Padahal trading tuh berdagang gitu. Makanya saya namain bakul saham. Sekilas saya lanjut yang tadi, supply and demand itu hal pokok dasar dan menurut saya yang paling penting dalam kita sebagai trader. Ini saya jelaskan trader apapun ya, maksudnya pedagang apapun ya, mungkin pedagang-pedagang konvensional, pedagang baju, pedagang lombok apapun juga ini yang paling penting, supply and demand. Jadi jika supply penawaran lebih banyak daripada demand permintaan, maka harga cenderung turun. Jika demand permintaan lebih banyak daripada penawaran, harga cenderung naik. Ini sederhananya seperti ini. Jika yang jual lebih banyak daripada yang beli, harganya turun. Yang jual banyak, yang beli sedikit. Jadi penjualnya lebih banyak daripada pembeli, itu harga turun. Tapi kalau yang beli banyak, pembelinya banyak, penjualnya sedikit, harga naik. Pembelinya banyak, yang jualan sedikit. Ya, jadi kan rebutan nih, yang beli kan rebutan, itu harga naik. Udah sesimpel itu. Itu sesimpel itu orang dagang tuh sebenarnya hanya itu. Itu sesimpel itu. Nah, ini saya analogikan lagi sebagai trader dan sebagai pedagang. Ini sama konsepnya. Sebagai trader saham juga konsepnya seperti ini. Jadi harapan saya jangan dipikir jadi trader itu hari ini beli terus besok bisa pasti untung 10%, besok lagi beli, besok lagi untung 10%. Enggak seperti itu ya. Kita tuh juga pedagang ya. Jadi harus analisa dulu, harus lihat-lihat supply and demand dulu, harus lihat yang lainnya lagi kayak gitu. Banyak yang ada berita apa nih di perusahaan ini, kira-kira bakal naik enggak harga sahamnya kan gitu. Jadi enggak sesimpel itu. Kalau sesimpel itu ya saya pasti kayak mendadak ya. Jadi kita tuh trader tuh ya sama kayak penjual-penjual yang lainnya. Ini satu contoh, ada bapak ini berniat untuk jadi pedagang mobil. Ini ada 3 pilihan, merek A, merek B, merek C. Harganya sekian, merek A 80 juta, merek B 100 juta, merek C 90 juta. Ini kira-kira ini kalau mau beli ini beli yang mana? Nah, ini mobil bekas ya, jadi ya perlu difikirkan yang kira-kira yang lagi hype yang apa, yang banyak peminatnya yang apa. Umpamanya ini Eropa, ini Jepang. Jepang lebih banyak peminatnya dari Eropa, terus harus dihitung dulu kira-kira kondisinya gimana. Kalau ada kerusakan butuh perbaikan, kira-kira budgetnya berapa gitu kan, harus semuanya dikalkulasi dulu. Singkat cerita, bapak ini sudah menentukan pilihan. Nah, setelah menentukan pilihan, ternyata ada lagi kerjaannya. Nah, ini tadi ya, waktu menentukan pilihan harus mana yang paling murah, mana biaya yang paling rendah, terus mana merek. Ini sih yang paling penting sih, mana merek yang sedang ramai peminat permintaan tadi, hukum supply and demand. Singkat cerita, kalau sudah menentukan pilihan, ternyata ada kerjaan lebih lanjut. Apakah merek yang sudah dibeli tadi sudah yang paling murah, atau jangan-jangan masih ada yang murah lagi kan gitu. Terus apakah mobil dalam kondisi sehat atau perlu perbaikan? Terus kalau perbaikan harus mengeluarkan budget berapa? Nah, terus poin nomor 3, apa iya mobil yang dibeli ini bisa langsung terjual? Terus butuh berapa lama menunggu dari pembelian sampai penjualan sehingga mendapatkan keuntungan tuh butuh waktu berapa lama? Apa iya langsung terjual? Terus kalau nggak langsung terjual tuh butuh waktu berapa lama? Butuh laku seminggu, 1 bulan? Nanti kan harus ada marketingnya juga lah, harus ada iklannya juga, mungkin pasang iklan dulu. Nah, seumpama poin selanjutnya, jika terjadi seumpama mobil nggak laku atau akhirnya dijual rugi, seumpama karena perbaikannya terlalu besar, atau seumpama nggak laku-laku sudah habis buat iklan, apa bapak itu sanggup untuk dijual rugi? Apa sanggup menerima semua kerugian, semua risiko-risiko itu apa ya sanggup gitu loh. Itu kan harus diperhitungkan juga sebagai pedagang atau trader. Jadi trading saham itu bukan kegiatan mencetak uang atau pesugihan yang mampu mendatangkan uang banyak dalam waktu seketika, itu enggak.
trading saham tuh ya bisnis atau usaha sama kayak tadi penjual mobil bekas atau penjual-penjual lainnya tuh sama. Konsepnya kayak gitu. Itu ada proses menganalisanya, harus ada proses pengelolaan risikonya. Ini kayak tadi kan ya. Ini beneran bisa langsung kejual nggak ini gitu. Jangan-jangan butuh biaya untuk iklan. Gitu semuanya harus diperhitungkan. Nah, kira-kira trader saham juga seperti itu. Artinya bukan hari ini beli besok cuan 50%, enggak. Nah, sama kayak pedagang-pedagang yang lainnya. Jadi mindsetnya harus benar dulu ya. Harapan saya untuk Bapak Ibu ke depannya. Ya, saya tuh investasi nggak terlalu banyak, tapi sehari-hari saya trading gitu. Jadi ada trading harian saya, portofolio saya ya satu hari untung 2,5%. 5 juta 2,5%-nya ya lumayan lah, 100 sekian ribu kan gitu untuk beli-beli rokok. Nah, ini 2,8, 2,3, ya ini cuan 123.000 gitu. Kalau ini mungkin dalam pakai hitungan menit ya, kalau masih 3% ke bawah itu ya bisa nginep satu hari, tapi rata-rata saya sih hitungan menit. Tapi 1-2 ada sih yang butuh satu hari, besok paginya baru dijual gitu. Ini kalau uang 5 juta ya, kalau uangnya 100 juta kan bisa dibayangkan setiap hari dapat berapa. Nah ini ya ini 3,3, nah, ini 13% nih. Kalau ini kayaknya 2-3 hari mungkin ini 4%, 6%, ini 4, ini satu hari ini setengah hari, sorry. Saya masih ingat waktu itu friend mau rek isu, nanti harganya naik. Ya, jadi setelah tadi kita tahu saham itu apa, perbedaannya sama forex apa, terus alasannya apa sih kita harus di saham. Terus setelah tahu ada 2 tipe, ya, jadi harapan saya Bapak Ibu bisa menimbang-nimbang kira-kira saya cocoknya investasi atau trading harian atau trading mingguan. Karena ada juga yang jual belinya itu seminggu gitu juga ada, yang harian gitu juga ada. Gitu. Ya, mungkin materinya yang pertama sampai di sini. Nanti pembahasan selanjutnya kita bisa di materi kedua. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa cukup jelas dengan apa yang saya jelaskan. Jadi kita sudah tahu saham itu apa, perbedaannya sama forex itu apa, terus tadi alasan kenapa sih kita harus di saham gitu. Terus sebagai investor, sebagai trader tuh kayak gimana. Mudah-mudahan bisa ada sedikit pencerahan. Nanti kalau ada pertanyaan selanjutnya bisa ditanyain di grup. Kalau yang nggak ngerti bisa diulang-ulang dulu lagi materinya. Terus jangan lupa follow Instagram kami, nanti saya cantumkan. Terus webnya bisa di-share ke saudara-saudara, ke teman-teman. Instagramnya juga bisa di-share ke saudara-saudara, ke teman-teman. Oke, cukup sekian materi yang pertama. Terima kasih.